ini nggak untuk bantuan juga? Enggak ya? Buat belajar aja kan? Belajar aja. Dari kampus Pak, atau ya? Mohon maaf, dari mana Pak ya? Dari kampus atau dari? Ini kita macam-macam Pak. Nah, Kita kan kebetulan mitra Paytrend. iya betul. Dan kalau saya sendiri dari lembaga, guru saya. Saya guru. Beliau aktif di Paytrend full 100%. Iya. Dan beliau ini karyawan ILN ya. Iya. Ya, Oh. beliau menangani pesantren gitu. Iya. Saya ngomong teknis. Iya. Bukan apa gitu ya? Itu mohon maaf untuk ini apa namanya lebih mengenal produk aja sebetulnya ya Pak ya. Untuk kesini untuk mengenal produk ikhtiar umroh atau seperti apa Pak? Tujuan utamanya tadi? Lebih utama sih ini lebih Legalitas ASKI gitu ya? Iya, jadi ketika alhamdulillah di Jogja ini saya bersama tim sudah 10 hampir lebih Iya. terjun ke yayasan meditasi. Kebanyakan kelemahan kita ketika sudah presentasi ditanya legalitas fotonya Pak. Ditanya buktinya gitu. Ketika memahami foto lampirannya mana. Oh, jadi gini, pertama terima kasih atas kunjungan dari teman-teman rekan Paytrend ya, dari Jogja ya Pak. Betul. Iya, untuk terkait dengan mungkin udah coba memasarkan produk ikhtiar umroh gitu ya. Sebelumnya produk ikhtiar umroh sendiri tahunya dari mana Pak? Langsung dari manajemen. Oh, langsung manajemen Paytrend ya. Oh, baik. Pak Hari baru Pernah ke Jogja? Iya. Sering. ke Jogja. Bolak-balik Oh, itu dari Jogja nih Pak? Betul. Jogja langsung. Dari Jogja. Dan kalau siapa yang dibagi? Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Arya Kristiansa, saya Iya. dari bagian product development. Di sini saya akan menjelaskan produk yang dijual di Paytrend. Jadi saya jelasinnya agak teknis ya Pak, soalnya kan saya bukan marketing, saya itu bagian aktuaria. Mungkin bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ini agak berbeda bahasanya. Siap. Jadi saya pengen membahas tentang spesifikasi produknya. Jadi nama produk yang terdaftar di OJK itu kita namakan Muawanah Berencana Kumpulan. Ya, jadi Muawanah Berencana Kumpulan itu jenis asuransinya itu dui guna kombinasi. Jadi dui guna kombinasi itu ada manfaat asuransinya, ada manfaat investasinya. Gitu. Kan dui itu kan dua ya, dua manfaat ya kan. Ada manfaat hidup itu kalau dia masih hidup dia dapat investasinya. Terus kalau dia meninggal, kan kita kan asuransi ya, dengan risiko meninggal, itu dapat manfaat meninggalnya. Gitu. Jadi ada dua, manfaat investasi sama meninggal. Nah, karena kita syariah, itu yang investasi itu kita nggak bisa jamin. Jadi nanti kalau di ilustrasi itu sesuai dengan pergerakan investasi realnya. Lanjut ke pemegang polisnya. Nah, pemegang polisnya ini kita kan dipasarin ke Paytrend nih. Kalau saya nama programnya kan dari Muawanah Berencana Kumpulan ini kita packaging lagi, itu namanya itu program ikhtiar umroh. Nah, kalau di Paytrend itu namanya ikhtiar umroh merdeka ya. Jadi pesertanya itu orang yang masuk ke aplikasi itu yang daftar sebagai program ikhtiar umroh. Terus di kita ada namanya ketentuan rating, Kak. Jadi ketentuan rating itu apa namanya, orang yang boleh masuk asuransi gitu kan. Kriteria orang boleh masuk asuransi gitu kan. Jadi kan kita nggak bisa sembarangan orang itu sakit-sakitan tapi di asuransi, itu kan kita nggak boleh ya. Nah makanya ketentuan rating khusus untuk program ini kita namain automatic cover. Jadi kalau yang tadi sakit-sakitan tadi kan commonnya kita nanya-nanya dulu tuh, Pak, Bapak sudah pernah sakit apa selama ini gitu kan. Atau kalau lebih mau tahu lebih banyak disuruh ini apa namanya check up, medical check up, disuruh tes urin macam-macam gitu. Nah khusus untuk program ini kita automatic cover dengan syarat yaitu dia
secara jasmani dan rohani dan tidak dalam perawatan dokter baik rawat inap rawat jalan dan tidak sedang menderita penyakit akut atau penyakit umum. Nah, adapun usia masuknya yang diperbolehkan itu ini belum diupdate sih, jadi minimal itu 6 tahun ya. Iya. 6 tahun, dan kalau di sana kita sebenarnya standarnya 62 tahun maksimal. Tapi kalau khusus untuk Paytrend itu kita buka sampai 67 kok. 67. Oh jadi yang khusus Maksimal. untuk di patent ya? Tapi non nikah itu nggak boleh. Non mitra nggak boleh, Oh, iya. harus mitra Harus Paytrend. nikah patent. Terus usia masuk, jadi kita usia masuknya dibatasin, terus masa asuransi itu juga dibatasin. Jadi usia masuk ditambah masa asuransi itu maksimal 70. 70 berarti. 70. Jadi misalkan usia 65 dia Dia hanya ngambil boleh 3 atau 5. 3 atau 5 ya Maksimal. maksimal. Nah ini manfaatnya yang tadi saya sudah pernah sampaikan, ada 2 manfaat hidup sama manfaat meninggal. Kalau dia hidup di tengah-tengah atau sampai masa asuransi, dia akan dibayarkan sebesar dana investasinya. Jadi kalau di asuransi syariah itu kan kita bayar premi ya. Kalau premi itu di asuransi syariah namanya kontribusi. Nah dari kontribusi itu di split jadi 3 akun langsung Pak ke rekening masing-masing. Jadi ujroh itu untuk perusahaan kita sebagai pengelola risiko. Tabaru itu dana tolong menolong antar peserta. Terus ketiga itu dari investasi peserta. Yang 87.500. Kamu tahu? Yang 87.500 dari 300.000 ya? Iya. Dari 200.000 ya. Iya. Itu dari dana investasinya. Nah nanti diinvestasiin, dikelola. Manfaat kedua itu meninggal dunia karena sakit. Jika pesertanya meninggal dunia karena sakit, maka sebesar ini 100%, ini masih teknis banget sebenarnya. Dapatnya itu 25 juta, ini ada uang asuransinya nih. Ini kan 100% uang asuransi, berarti kan ditambah 25 juta, ditambah yang investasinya tadi, yang tadi gitu. Karena itu kan dana investasi itu yang punya peserta gitu. Iya. Perusahaan juga nggak bisa ngotak-ngatik sama sekali kecuali muterin aja. Terus kalau usia masuknya itu 61 sampai 64 itu dia dapat setengahnya. 20 berarti cuma dapat 12 juta 500. Nah kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan itu dapat 2 kali yang tadi, yang kalau karena sakit. Jadi kalau usianya di bawah 61 tahun dia dapat 50 juta, ini 200%. Kalau di atas 61 itu dapat 12. berarti 25 juta. Iya, Nah khusus untuk veteran ditiring lagi kalau misalnya deh di atas 64 itu cuma 25% kalau nggak salah. Oh. Karena kita kan di asuransi jiwa itu kan kita kan ngacu ke mortalita ya. Jadi di tabel mortal itu ternyata semakin tua orang, itu resiko meninggalnya itu semakin tinggi gitu kan. Nah makanya dikarenakan kan kita ada iuran tabaru nih, yang tadi saya bilang ada ujro, ada tabaru, ada dana investasi. Nah kita tabarunya itu flat, jadi nggak berdasarkan usia. Itu setiap peserta itu dikenakan tabaru 12.500 setiap kontribusi, setiap bulan. setiap kontribusi reguler setiap bulannya ya. 12.500. Nah karena ininya sama untuk setiap yang dari usia, kita mau nggak mau ya manfaatnya kita bedain. Untuk yang tua lebih kecil gitu. Kalau standarnya itu manfaatnya sama, tapi nanti usianya kontribusinya itu kalau untuk usia tua dinaikin, bisa kayak gitu sebenarnya. Nah lanjut, uang asuransi ini tadi, jadi kalau meninggal dunia itu 25 juta yang tadi, jadi
setiap itu kan diperbolehkan nih Pak ngambil berapa kali ya, ngambil berapa kali. Nah makanya kita batasin itu maksimal per orang itu 100 juta. Jadi maksimal manfaat yang tadi 200% ini berarti 200 juta kalau dia kecelakaan. Kenapa kita batasi Pak? Jadi alasannya karena kita batasin, kenapa kita batasin karena ini total seleksi resikonya otomatis cover. Kalau Bapak semua itu pernah ikut kayak prudensial itu kan, itu kan manfaatnya bisa 1 miliar ya. Tapi dia harus ngisi terus juga bisa jadi medical check up itu. Bisa aja kita sebenarnya bisa 1 miliar bisa, cuman harus melakukan seleksi risiko itu. Maka karena ini kan produknya simple ya, pakai aplikasi ya, dan mengharuskan automatic cover, maka manfaatnya itu tetap 100 juta. Jadi walaupun tadi punya 10 gitu kan ya, ikut di program ini 10 kali, tetap maksimalnya 100 juta karena itu automatic cover itu. Jadi kalau misalkan satu keluarga ada 4 orang, berarti 1 orang itu maksimal 100 juta. Iya. Nah ini masa asuransinya kita paketin ada 3 paket. Jadi masa asuransi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah di sini ada masa tunggu nih Pak. Jadi masa tunggu itu dia nggak bisa ngeklaim itu selama masa tunggu itu. Masa kontrak itu. Kenapa? Balik lagi karena ketentuan underwriting kita otomatis cover. Kita nggak tahu orang itu sakit apa enggak gitu kan. Jadi ada orang nih emang niat asuransi, jadi udah sakit-sakitan gitu, udah dirawat, dia malah ikut asuransi. Seminggu kemudian dia meninggal gitu kan ya. Nah untuk mencegah itu kita kenakan masa tunggunya 6 bulan. Ini udah di tempat lain tuh mungkin udah yang lebih bagus lah gitu kan. Kalau tempat lain tuh ada yang sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun kalau dia meninggal dunia karena sakit itu nggak bisa dibayar. Itu. Ya itu karena khawatir ada orang yang emang sakit-sakitan malah ikut daftar gitu kan. Terus lanjut cara pembayaran kontribusinya itu bisa bulanan, per-bulanan, semesteran atau tahunan. Nah ini paket kontribusinya nih. Jadi paling kecil itu 200.000 nih bulanan dengan masa asuransi 10 tahun, dan paling tinggi 7 tahunan dengan masa asuransi 3 tahun. Nah ini kan yang regulernya, diperbolehkan juga top up. Jadi top up itu kalau ada rezeki lebih gitu kan, boleh dimasukin tuh Pak. Apakah itu mempercepat ya. Oh, jadi misalkan saya ngambil yang 10 tahun Pak, saya ada rezeki lebih, saya top up, jadi nanti bukan 10 tahun, jadi 5 atau 7 tahun gitu. Ya masa asuransinya sudah 10 tahun, tapi bisa lebih cepat ini nyampe ke target dananya. Oh iya, target dananya kan yang 10 tahun kan 24 juta. Oh iya benar. Terus untuk kalau ada keberangkatan umumnya waktu klaim itu bisa dipercepat nggak? Kalau misalnya kita karena sudah masuk sebelum waktu kontrak udah bisa terpenuhi ada dana kan kita itu bisa dipercepat. Bisa. Tapi tidak harus nunggu sampai batas kontraknya. Enggak. Ya. Kadang kan sering ditanyakan kayak seperti itu. Iya. Terus masa year kita, misalnya bulan pertama, kedua ada dana, bulan ketiga, 4 nggak ada, itu ada. Ntar ada mekanisme kayak ini sih Pak, dia habis kontrak itu sebentar dilanjutin. Yang penting habis kontrak itu. Lanjut dulu ya. Iya. Tadi ini iuran tabarunya udah tadi dibahas, itu sebesar 12.500. Itu gunanya untuk yang tadi Pak, dana tolong menolong itu lah, karena kan kita syariah ya. Terus ujung, nah ini pendanaan ujung untuk masing-masing. Ujungnya itu tahun 10 nih yang bisa 50%. Nah ujung ini tadi untuk pengelola
tapi bagian besar itu kita kasih ke mitra-mitra itu kan. Mitra itu kan sebenarnya kalau dia referral itu kan dapat gitu ya. Nah ini kebagiannya dari sini sih sebenarnya. 50% itu misalnya 50% itu yang kita ambil. Jadi ASKI ngambil 50%, gitu kan. Nah ntar dari 50% itu kan kita kan ada biaya-biaya gitu kan, biaya buat apa namanya, buat underwriting gitu kan, buat klaim kan juga sistem gitu kan. Ya wajar lah kalau kita ngambil biaya kan ya. Jadi kayak operasional lah. Operasional. Nah selain itu ada juga komisi yang kita kasih ke referral itu kan. Kalau mereferalkan dapat komisi kan ya. Terus kalau dapat target berapa gitu kan, dapat apa namanya kontes. Nah itu sebenarnya pembagiannya dari sini. Oh ada kontes juga Pak? Nggak tahu kalau ada kontes nggak, saya kurang gitu. Biasanya sih Kalau di Malaysia sendiri gimana? Ada level leader misalnya, leader, dan seperti itu. Tapi kalau yang untuk ASKI ini saya belum dengar ada. kalau itu sih berarti iya kita serahkan ke Oh, petranya oh, ya. gitu. Nah ini juga, ini kan kontribusi berkala kita kenakan ujung. Tapi kalau untuk yang top up tadi nih Pak, kita nggak menanggung biaya sama sekali. Jadi kalau Bapak masukin 10 juta untuk sebagai top up, nah 10 jutanya itu masuk ke dana investasi yang tadi itu. Kalau biasanya itu kan kalau tempat lain tuh kalau kita beli unit link ya, itu kenain biaya juga tuh Pak. Jadi kelebihannya salah satunya di sini. Terus ujrohnya itu kita nggak ada ujroh bulanan. Itu balik lagi kalau Bapak beli unit link ya, itu biasa ada ujroh bulanan tuh minimal 10.000 terus per bulan. Jadi kita nggak. Jadi kita ngambil ujroh berkala ini aja dan kontribusi yang dibayarkan sama nanti bagi hasil investasi aja. Dari itu aja sih. Ini berakhirnya asuransi. Jadi kalau asuransi itu berakhir jika pertama peserta itu udah meninggal dunia, artinya kan dia udah nggak klaim tuh Pak, udah nggak bisa lagi kan, jadi otomatis berakhir asuransi. Terus yang tadi apa namanya, ketentuan maksimal usia kan tadi yang masa asuransi ditambah usia masuk itu 70 ya kan kalau di patternnya ya. Jadi kalau ada peserta itu lebih dari 70 tahun itu udah otomatis berakhir. Terus ini kontribusi tidak dibayarkan setelah masa leluhursa 60 hari sejak pembayarannya jatuh jatuh kontribusi. Jadi kan bayarnya hari bulan ya Pak, sambulannya kan. Nah di bulan pertama ntar kan ada kayak tagihan gitu kan ya, ya kan. Itu belum bayar, berarti kan tunggakan tuh. Sampai 2 kali nunggak itu 30 hari, otomatis dia ntar berakhir. Gitu. Kemudian dana yang sudah misalkan berakhir gitu kan, 1 tahun kan kita sudah masuk ke program ini, dan kok dilalah di tahun kedua tiba-tiba misalkan ada mitra yang nggak bayar kontribusinya selama masa tanggal itu 60 hari, berarti otomatis yang selama dia nabung atau 1 tahun itu dibalikin semuanya. Sesuai nilai yang masuk. Sesuai dengan itu. Yang tadi DIP tadi, DIP tadi itu kan dari bagi ujroh, Belum ada pembagiannya. Iya. Sesuai ketentuan lah ya. Ketentuan. Artinya kita tidak bisa memasarkan nanti bisa diklaim semuanya gitu. Nggak bisa. Jadi otomatis ya kalau dia nyetor misal 3 juta gitu kan, kalau dia tengah jalan kemungkinan besar 3 juta itu nggak balik semua. Iya. Karena kan kita bukan bank, bukan. Iya. Setelah administrasi ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya itu pemulihan. Jadi kepesertaan bisa diaktifkan kembali atau dipulihkan jika peserta membayar seluruh tunggakan maksimal 3 bulan tunggakan. Jika peserta tidak membayar tunggakan lebih dari maka seluruh dana peserta. Nah, tadi kan yang tadi udah les tuh Pak, ya kan yang tadi 6 bulan itu. Nah, dia bisa aja ternyata mungkin lupa kali ya. Nah, jadi dia bisa untuk ngaktifin kembali itu bayar
tunggakannya itu. Menutup jumlah tunggakan ini. Maksimal 3 tunggakan. Kalau lebih dari 3 tunggakan, kita udah otomatis Cut ya. udah langsung balikin ke peserta masing-masing. Gitu. Sesuai dengan dana investasi. Yang 87 atas ya. Toleransi sampai maksimal bulan ketiga. Dan selama yang tadi Pak yang lab itu sebenarnya tetap ke cover tuh Pak, yang manfaat meninggalnya walaupun dia nggak bayar gitu kan ya. Hi sir, Nah, itu tetap you have a kalau new dia message meninggal from di masa WhatsApp. itu, kita tetap cover sebenarnya. Nah kalau yang tadi ini pemulihan ini, jika dia nggak bayar udah dibalikin coverannya udah nggak ada lagi. Kalau Artinya meskipun nunggak berarti masih tercatat sebagai mitra. iya. Terus ini dokumen pengajuan klaimnya ada KTP atau paspor, fotokopi kartu keluarga, fotokopi polis karena kan dikasih ya kalau dia aplikasinya polis itu ya. Terus pengajuan klaim ini dari mana? Dari ahli waris, surat keterangan kematian dari instansi berwenang, minimal kelurahan ya. Ini kalau meninggal di luar negeri itu melengkapi dari KBRI. Ini kalau kecelakaan mengambil dari kepolisian. Kalau meninggalnya dari rumah sakit ditambahin obat sama dokter. Nah, terakhir fotokopi kwitansi pembayaran kontribusi terakhir. Jadi Pak, ini daftar penyatanya untuk meninggal dunia diisi ahli waris. Ini sebenarnya ada beberapa itu yang jadi satu sih. Pengajuan klaim sama ini biasanya jadi satu sih, satu kertas ya. Nah, ini selanjutnya ada pengecualian. Jadi apa namanya, nggak setiap peserta itu kalau meninggal pasti dibayar lah. Karena kan kita juga amanah gitu kan, kita nggak bisa semena-mena Pak, mentang-mentang misal veteran mitra kita gitu kan ya, terus udah pokoknya kalau veteran bayar gitu kan, mau dia meninggal karena apapun gitu nggak bisa gitu kan, karena tabar itu kan amanah ya. Nah, jadi kalau peserta itu meninggal karena pengecualian ini kita nggak usah bayar. Jadi pengecualian itu sama bunuh diri, jelas ya nggak bisa ya kalau bunuh diri kan. Terus perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang. Ketiga itu terlibat perkelahian jika terbukti sebagai pihak, kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri. Jadi dia emang sengaja mau mati lah gitu lah, pokoknya itu nggak boleh tuh. Yang keempat itu perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan, jadi itu kayak dibunuh lah gitu kan, sama temennya gitu. Terus selanjutnya bencana alam, wabah penyakit yang ditetapkan pemerintah. Jadi kalau bencana alamnya itu sebagai bencana nasional gitu kan, berarti kan masuk. Makanya pemerintah itu juga kan kadang-kadang jarang menyatakan oh ini bencana nasional kan, karena ya mereka yang tanggung sebenarnya kalau itu bencana nasional. Jadi selama belum dinyatakan oleh pemerintah ya kita bayar sebenarnya. Masih bisa. Terus selanjutnya cedera atau penyakit yang disebabkan sengaja oleh perbuatan diri sendiri atau melukai atau menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol yang obat terlarang. Ini jelas syariahnya sih maksudnya ini. Terus penyakit hubungan seksual, ini juga kenanya di syariahnya. Terus AIDS, HIV dan lain-lain ini. Terus ini masuk ke AIDS ya. Terus ini masuk ke AIDS, abortus. Jadi abortus itu kan karena sebenarnya dibunuh, kayak bunuh diri sih sebenarnya. Kecuali dengan alasan kesehatan, jadi emang mau nggak mau dia harus aborsi. Oke kita itu nangkep ya.
Nah, terakhir itu perang atau segala tindakan peperangan yang dinyatakan atau tidak berpartisipasi dalam demonstrasi, huru hara atau kerusuhan atau pengecualian atau kekacauan, perbuatan teror, pemberontakan atau keributan sipil atau kudeta atau kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disebabkan dalam itu. Dan ini pengecualiannya. Jadi kita di asuransi juga nggak aneh-aneh sih Pak. Jadi orang meninggal maunya nggak bayar gitu. Kalau di luar pengecualian ini kita mau nggak mau ya bayar. Selanjutnya ini sebagai hasil investasi yang tadi yang DIP tadi kan kita kelola tuh Pak. Nah itu kita ngambil bagi hasilnya. Jadi 80% itu untuk peserta, untuk DIP tadi 20%-nya tentang donasi. Nah, ada ketentuan tambahan, peserta yang melakukan pembatalan pada masa freeload akan dikenakan biaya freeload sebesar 25.000. Biaya freeload dibantu kendaraannya dalam sertifikat. Jadi itu ada di polis. di polis ya Kayaknya biaya freeload gitu. belum ada kayaknya kalau Belum ada ya. Jadi sebenarnya freeload ini sih Pak, apa namanya, kita menghindari orang itu apa namanya, coba-coba aja gitu. Jadi itu Kayak baru daftar gitu kan, udah gitu, pengen tahu isinya aja gitu kan ya. Makanya itu kita kenakan itu biaya freeload. Awalnya sih nggak ada sih, karena kan kita emang sebenarnya nggak pernah ini juga kan. Tapi biar mencegah orang-orang itu kita kenakan biaya 25.000. Ini wajar juga sih, soalnya kan kita kan ada sistem ya. Antisipasi. Atas biaya sistemnya itu, terus juga buat biaya akun dan lain-lain. Terus diperbolehkan melakukan withdrawal. Withdrawal itu penarikan sebagian. Dengan syarat dana investasi sudah cukup untuk melakukan perjalanan umroh. Jadi apa namanya, kan karena ini investasinya Pak, kita harus kenalkan ke manajer investasi. Mungkin Bapak tahu ya, kalau investasi itu kan ada beberapa barang investasi itu harus dihindakin, misal minimal 3 tahun gitu kan. Kalau uang itu diambil gitu kan ya, otomatis kan kita agak terganggu tuh ntar jawabnya tentang bagi hasilnya. Nah makanya kita kenalkan itu, dia boleh gitu dengan syarat uangnya itu udah tercapai. Jadi misal 200.000 per bulan ya. Nah, tapi dia rajin top up gitu kan, terus dia rajin merefralkan. Kan kalau referral itu masuk langsung kan Pak ke aplikasi. Nah, dari aplikasi itu dia langsung top up. Nah, otomatis dia cepat tuh untuk melakukan perjalanan umroh. Nah, itu boleh withdraw. Walaupun nilai kendaraannya misalnya ambil yang 10 tahun nanti udah bertepatan bisa misalnya 3 tahun berangkat juga masih dapat keuntungan, nilai manfaat asuransinya tetap sesuai nilai kontrak. Iya. 10 tahun. Iya. terus untuk dana investasinya sesuai dengan ilustrasi yang Ilustrasi ya. Jadi ilustrasinya itu udah semuanya dari kita tuh, karena kan kita postingnya bulanan tuh ya. Udah flat sampai akhir ya. kalau di aplikasi itu Coba deh. Aplikasi. ilustrasinya itu Jadi kan ada ilustrasi nih Kang. Ilustrasi itu kan gambaran awal. Jadi kira-kira di tahun pertama itu dan investasinya segini. Nah di luar itu sebenarnya kan ada, dia real time tuh. Jadi ketika kita transfer udah langsung ketahuan yang tadi berapa? Ini masih tadi. Mau demo, mau gimana? Ini apa ya?
Nah, ini ilustrasi. Udah pernah lihat semua ya ilustrasinya ya, Pak? Sudah. Nah, jadi kalau ilustrasi itu kenanya dia cuma asumsi aja. Iya, sebagai Sebagai asumsi. Misal kalau mana kontribusinya itu 200.000, nah di sini ada investasi. Kira-kira investasinya itu di akhir tahun pertama itu sebesar 1.085.000 ini nih. Nah, realnya itu ada di mana ya? Portofolio ya. Ini ya, mana sih? Pergerakan dananya itu. Oh itu peserta yang tahu. Lu Soalnya nggak tahu? enggak. Lu nggak ikut ya? Iya. Iya juga. Ada nggak, Pak? Jadi realnya itu ada, Pak. Jadi langsung keluar saldo. Jadi yang tadi bayar 200.000 gitu kan ya, itu kan langsung diposting tuh buat baru berapa, buat ujung berapa, sisanya itu kan 87.500 tadi ya. Nah, di akhir bulan kita posting bagi hasilnya itu bulanan. Nah, terus diposting lagi apa namanya bagi hasilnya dari 87.500 itu berapa bagi hasilnya terkumulasi. Oh iya. Iya. Ini Pak. Ada ya? Ya, ini baru bulan pertama tadi ya, Pak? Iya, udah 2 bulan. Udah 2 bulan ya? Iya. Nah, nanti kemarin tanggal 7 Januari langsung ikut. Hmm. Ini langsung akumulasi ya. Jadi ya ini sih realnya itu kan di investasinya ini nih. yang bisa diambil di Bisa diklaim ketika dia di tengah jalan mau berhenti. Kalau seumpamanya kita top up yang dana itu dana top upnya itu, kalau seumpamanya sudah sampai ke ketentuan berapa untuk dana investasinya itu sesuai dengan, kan kalau di ilustrasi yang tadi itu yang di awal itu kan kalau dilihat itu sampai 28 juta dana investasinya Terakhir. Iya. sudah include sama bagi hasilnya. Iya. Nah kalau semuanya kita top up yang bukan iuran reguler itu sampai 28 juta nggak kira-kira secara ilustrasi dananya apakah cuman Ketika naik 24 posisi juta naik misalkan. sedang atau rendah gitu. Tergantung top upnya mau berapa. Misalkan nih kita 1 tahun berjalan top up reguler misalkan kita ikut yang 200.000 Udah 1 juta tadi ya. 10 tahun berarti ya. Sekarang sudah 5 tahun berjalan, kemudian kita juga rajin top up. Misalkan satu bulannya kita tambahin 500.000. Iya. Berarti 500.000 dikali selama 5 tahun berapa tuh? Kemudian kita Tergantung top upnya sih berarti. Kalau top upnya semakin besar kan semakin cepat tuh. Indeksnya. berarti indeks untuk bagi hasilnya juga mengikuti Mengikutin